Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dezun. Dan di vlog kali ini, saya akan berbagi tentang the power of mind atau kekuatan pikiran. Pertanyaannya, seberapa kuatkah pikiran kita sehingga bisa membantu kesuksesan kita? Yuk kita simak pembahasannya. Ada sebuah kata-kata yang menarik dari baginda Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Allahu ta'ala ana inda dunni abdi bi. Hadisnya muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Jadi hadisnya ini hadis qudsi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi dalam hadis ini bahwa sungguhnya takdir apa yang akan terjadi pada diri kita juga ditentukan oleh persangka kita kepada Allah. Jika persangka kita baik, insya Allah takdirnya pun akan baik. Tapi jika persangka kita buruk, maka insya Allah yang akan terjadi pada diri kita juga akan buruk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memiliki prasangka yang baik kepada Allah dalam setiap keadaan, meski dalam keadaan yang menurut kita itu kurang menguntungkan bagi kita. Selain itu, dalam dunia kajian NLP atau Neuro Linguistic Programming, bahwa ada satu presuposisi yang menarik, yaitu the body is the mind. Maksudnya adalah tubuh kita adalah satu kesatuan dengan pikiran dan perasaan kita. Jika pikiran kita dalam keadaan buruk, maka tubuh kita juga akan merasakan dampaknya. Begitupun terkait dengan fisik kita. Misalnya fisik kita sedang sakit, maka pikiran kita pun jadi kurang nyaman, jadi kurang stabil juga. Begitupun perasaan kita. Misalnya kita sedang putus cinta, maka pikiran kita akan menjadi galau, fisik kita akan jadi lemah. Itulah maksud dari presuposisi NLP, the body is the mind. Sekarang coba yuk kita simulasikan dari presuposisi itu, bahwa the body is the mind, bahwa tubuh, pikiran, dan hati kita ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Sekarang kita coba simulasikan, ikuti aja apa yang saya katakan. Coba arahkan mata Anda ke kiri atas, seperti ini. Lalu kemudian tersenyum selebar-lebarnya seperti ini. Coba deh, ke kiri atas sambil tersenyum. Lalu dalam keadaan seperti ini, bayangkan hal-hal paling menyedihkan yang pernah Anda rasakan. Kita lihat ke kiri atas, kita tersenyum selebar-lebarnya, lalu bayangkan hal yang paling menyedihkan yang pernah kita rasakan. Gimana? Bisa? Coba yang bisa, komen di bawah. Umumnya, normalnya, orang akan mengalami kesulitan merecall memori dan perasaannya ketika dia matanya ke kiri atas, lalu dia tersenyum lebar dan membayangkan hal-hal yang menyedihkan. Kenapa? Karena bentuk tubuh kita menandakan kalau kita tidak sedang sedih. Maka kita akan mengalami kesulitan untuk merecall memori yang menyedihkan. Karena kita lagi senyum. Orang senyum kan identik dengan orang yang bahagia. Sedangkan orang cemberut adalah identik orang yang sedang sedih. Tapi coba lakukan hal yang berlawanan. Matanya ke kanan bawah. Ke kanan bawah ya, kanan bawah Anda. Lalu pasang mimik wajah sedih-sedihnya atau cemberut-cemberutnya. Misalnya seperti itu. Lalu bayangkan hal-hal yang menjadikan. Misal diputusin, tinggal nikah, atau misalnya diduain, dihanatin, dan ditigain, keempatin, dan lain sebagainya. Misal kayak gitu. Akan lebih mudah. Akan lebih mudah untuk merecall memorinya. Nah, sekarang kita coba simulasi yang lainnya misalnya. Sekarang mata kayak tadi. Mata ke bawah, manyun atau ekspresi sedih gitu. Lalu bayangkan hal-hal membahagiakan dalam keadaan seperti itu. Bisa. Biasanya kita akan mengalami kesulitan. Nah, itulah maksud bahwa tubuh, pikiran, dan hati kita ini adalah satu kesatuan. Sebuah hadis juga mengatakan bahwa ada segumpal daging, di mana daging itu kalau baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Tapi kalau daging ini buruk, maka akan menjadi buruk tubuhnya juga. Apa daging itu? Itu adalah kolbun. Kolbun dalam bahasa Indonesia itu diartikan hati. Padahal hati itu kan limfa ya. Yang lebih tepat kalau dalam organnya adalah jantung. Tapi hati ini adalah kemampuan spiritual kita.
untuk bisa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan juga bisa memberikan respon terhadap apa yang sedang terjadi pada diri kita. Bahkan ada sebuah penelitian mengatakan bahwa dari 100% penyakit yang diderita oleh manusia yang disebabkan oleh organik seperti virus, bakteri, racun, mecin, cimin, dan lain sebagainya misalnya, itu hanya mempengaruhi 20-30%-nya saja. Artinya apa? 70-80% itu bukan disebabkan oleh organik. Disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh pikiran ataupun perasaan yang tidak stabil atau dikenalnya dalam dunia medis dengan sebutan psikosomatis. Kalau yang sekarang nih misalnya lagi tenar corona, bawaannya kan kayaknya gatel aja, kita pengennya bersin aja. Lalu juga hidung kayaknya pengen meler aja. Padahal kita sebenarnya sehat-sehat aja. Karena kekhawatiran, ketakutan kita berlebih terhadap corona, akhirnya secara tidak langsung itu berdampak pada kesehatan kita dan menstimulus menjadi sugesti yang membuat kita akhirnya bisa merasakan sesuatu yang sebenarnya normal-normal aja. Kita merasa kayaknya ada gatel, batuk-batuk mulu, hidung meler, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Pikirannya. Dia stres karena ketakutan kena corona. Akhirnya, bukannya kena corona, malah sakit karena pikiran dia sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika pikiran kita stres, sistem saraf pusat menghasilkan refleks fight or flight. Kita berantem atau kita terbang tinggalin. Saat tubuh kita mengalami stres, itu yang terjadi. Juga memberikan perintah dari hipotalamus ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Pelepasan hormon adrenalin ini dan kortisol ini menyebabkan peningkatan detak jantung, pernapasan kita jadi lebih cepat, pelebaran pembuluh darah di lengan dan kaki, dan kadar glukosa darah kita meningkat secara drastis. Itulah yang terjadi ketika diri kita stres. Akhirnya dampaknya apa? Pada kesehatan diri kita akhirnya menjadi menurun. Kita akan lebih mudah terkena asma, diabetes, hipertensi, serangan jantung, stroke, heartburn, asam lambung, mual-mual, muntah, sakit perut, diare, sembelit, sakit kepala, nyeri punggung, nyeri di seluruh tubuh, impotensi, siklus menstruasi yang berantakan, dan akhirnya melemahkan imun kita. Akhirnya tubuh kita menjadi sarang penyakit karena disebabkan oleh pikiran yang negatif. Selain itu, tahukah Anda bahwa apa yang kita pikirkan sekarang ini akan membentuk karakter kita di masa depan, bahkan bisa menjadi penentu kesuksesan kita di masa depan. Karena kenapa? Semua bermulai dari pikiran. Pikiran akan membentuk perbuatan. Perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk namanya kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sampai bertahun-tahun, dia akan membentuk karakter. Karakter jujur, kerja keras, pantang menyerah, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Itulah yang akan menjadi sebab penentu kesuksesan kita. Misalnya, hal paling sederhana deh, kita sering banget ngeluh misalnya. Akhirnya karena kita sering ngeluh, tindakan kita juga akhirnya penuh keluhan. Kita jadi malas ngapa-ngapain, mau ini malas, mau itu malas, dan kita jadi sering meninggalkan pekerjaan. Akhirnya, karena itu dilakukan berulang-ulang berhari-hari, menurut pakar pengembangan diri, setidaknya 21 hari sebuah tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita lakukan terus-menerus itu, kita ngeluh selama 21 hari, ya ujungnya kita menjadi orang yang sering ngeluh, kebiasaan kita dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Dan kalau udah bertahun-tahun kita lakukan, itu akan menjadi karakter kita. Kita akan jadi orang yang gampang ngeluh, sulit untuk berkembang, sulit untuk di-challenge, nggak akhirnya ya kita akan jadi susah untuk sukses. Jadi mulailah kesuksesan diri kita dari hal yang paling kecil, yaitu mulai dari pikiran kita. Pikirkan hal yang positif karena akan membuat kita bersikap positif. Lalu menjadi sebuah kebiasaan yang positif juga dan pada akhirnya akan membentuk karakter yang positif bagi diri kita. Karakter positif inilah serta takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu kita menjadi orang yang sukses luar biasa. Tapi gimana caranya agar kita selalu berpikir positif dalam setiap keadaan? Mungkin banyak keluhan-keluhan, kita udah nyoba kok berpikir positif, tapi kok susah banget ya. Ya sama, awal-awal kita belajar matematika 1+1 waktu kelas 1 SD juga udah pusing banget kan ya. Tapi coba sekarang ketika ditanya, 1+1 berapa? Nggak pakai mikir lagi, nggak pakai ngitung lagi, nggak pakai nulis lagi. Udah, di kepala 2. Maksudnya apa? Sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah ketika kita sudah biasa menghadapinya.
Jadi kuncinya adalah lakukan latihan dan pembiasaan dalam hal mengatur pikiran kita agar selalu positif dalam setiap keadaan. Tipsnya yang pertama adalah selalu coba belajar mengambil hikmah positif dalam setiap keadaan kita. Misal nih hujan, kebanyakan orang akan bilang, akan ngeluh, ya hujan lagi, udah malah becek, lepek, gak ada ojek, dan alamat bengek-bengek dah. Tapi orang yang biasa berpikir positif, dia akan mencari sudut positif. Kayak misalnya apa? Alhamdulillah akhirnya hujan, udaranya jadi sejuk. Alhamdulillah akhirnya tanaman-tanaman bisa mendapatkan haknya. Alhamdulillah yang tadinya airnya kering, akhirnya airnya jadi melimpah. Atau misalnya kita lagi sakit nih, kebanyakan orang akan ngeluh, duh pakai sakit lagi, nggak bisa kemana-mana dah ini. Susah dah jadinya. Tapi kalau kita belajar berpikir positif ketika kita lagi sakit, maka akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Misalnya kita berpikiran, Alhamdulillah Allah kasih saya sakit. Setidaknya jadi pembersih dosa-dosa saya di masa lalu deh. Ya setidaknya selama ini saya kerja pagi, siang, sore, malam, bisa istirahat semaksimal mungkin. Coba, apa yang terjadi pada diri kita ketika kita berpikir positif dan berpikir negatif? Ketika negatif, maka yang akan terjadi, kita menjadi tidak berdaya. Tapi ketika kita berpikir positif, maka seluruh sumber daya yang kita miliki itu akan bisa kita optimalkan semaksimal mungkin, dan juga hidup kita lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih tentram. Yang kedua, berpikirlah positif terhadap masa depan kita, terhadap apa yang akan terjadi pada diri kita. Misalnya, lagi jomblo nih, kebanyakan orang, dia akan ngeluh, aduh siapa sih yang mau sama gue? Udah gue hitam, kecil, melotot, macam semut keselak jengkol. Tapi orang yang positif, dia akan berpikiran, jodoh itu sudah diatur sama Allah. Jadi yang terbaik aja deh. Lakuin yang terbaik. Insya Allah kalau kita jadi orang yang terbaik, kita akan dijodohkan oleh orang yang terbaik juga. Jadi kita akan jadi lebih berdaya. Dan yang ketiga, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya tanya kepada Anda semua, pernah nggak orang tua Anda membandingkan diri Anda sama kakak atau adik Anda? Apalagi kakak atau adik Anda itu jauh lebih baik dari Anda keadaannya. Atau sama tetangga Anda deh. Pernah nggak? Gimana perasaannya? Sakit kan? Nyesek kan? Kita aja nggak senang loh dibandingin sama orang lain. Walaupun orang lain itu adalah orang terdekat kita. Anehnya, diri kita secara ajaib sering banget bandingin diri kita terhadap capaian yang orang lain capai. Kalau kita lebih baik dari orang lain pencapaiannya, kita akan lebih mudah untuk sombong. Tapi ketika kita misalnya di bawah capaian orang lain, kita akan lebih mudah untuk jatuh ke dalam depresi, stres, rendah diri, nggak akhirnya kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Caranya gimana? Bandingin aja capaian yang kita miliki sekarang dengan capaian yang kita miliki di masa lalu. Kalau capaian kita hari ini jauh lebih baik dibandingkan di masa lalu, alhamdulillah, kita akan jadi orang yang lebih bersyukur dan kita akan lebih termotivasi untuk lebih baik lagi. Tapi kalau capaian kita misalnya jauh lebih buruk daripada capaian kita yang lalu, setidaknya kita tidak jatuh ke dalam merendahkan diri kita. Tidak putus asa, tidak pesimis. Yang ada adalah kita akan termotivasi untuk mencoba untuk memperbaiki dan mengalahkan diri kita di masa lalu. Itu positif. Jadi berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah diri kita dengan keadaan diri kita di masa lalu. Insya Allah itu akan membuat kita lebih mudah untuk berpikir positif dan akan membuat hidup kita jauh lebih tenang, tentram, dan bahagia. Oke, itu mungkin sedikit sharing saya terkait dengan the power of mind. Ya, semoga kita bisa membiasakan diri kita untuk menjaga pikiran kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan positif, dalam keadaan yang memberdayakan. Kalau teman-teman ada tambahan atau pengalaman terkait dengan the power of mind ini, silahkan komentar di bawah. Atau ada usulan materi apa yang ingin teman-teman dengar, silahkan juga komentar di bawah. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.